Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardi Kurnia Mauli. Kelas saya di 11 Pemasaran 2 dari SMK Negeri 41 Jakarta. Saya berdiri di sini ingin membacakan pengertian dari sistem reproduksi. Reproduksi adalah suatu proses biologis di mana individu organisme baru diproduksi. Reproduksi adalah cara dasar mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan. Setiap individu organisme ada sebagai hasil dari suatu proses reproduksi oleh pendahulunya. Cara reproduksi secara umum dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama seksual, yang kedua aseksual. Reproduksi seksual membutuhkan keterlibatan dua individu, biasanya dari jenis kelamin yang berbeda. Reproduksi manusia normal adalah contoh umum reproduksi seksual. Secara umum, organisme yang lebih kompleks melakukan reproduksi secara seksual, sedangkan organisme yang lebih sederhana, biasanya satu sel, melakukan reproduksi secara aseksual. Dalam reproduksi aseksual, suatu individu dapat melakukan reproduksi tanpa keterlibatan individu lain dari spesies yang sama. Pembelahan sel bakteri menjadi dua sel anak adalah contoh dari reproduksi aseksual. Walaupun demikian, reproduksi aseksual tidak dibatasi kepada organisme bersel satu. Kebanyakan tumbuhan juga memiliki kemampuan untuk melakukan reproduksi aseksual. Berikut ini saya akan membacakan macam-macam penyakit kelamin. Yang pertama, gonorea. Gonorea disebabkan oleh bakteri. Infeksi dimulai beberapa hari sampai beberapa minggu setelah hubungan intim dengan orang yang terjangkit penyakit kelamin ini. Pada pria, penyakit kelamin ini menyebabkan keluarnya cairan dari kemaluan pria. Buang air kecil dapat terasa sakit. Gejala-gejala ini dapat terasa berat atau tidak terasa sama sekali. Gejala-gejala gonorea pada wanita bisa sangat ringan atau tidak terasa sama sekali. Tetapi kalau tidak diobati, penyakit kelamin ini dapat menjadi parah dan menyebabkan kemandulan. Penyakit kelamin ini dapat disembuhkan dengan antibiotik bila ditangani secara dini. Yang kedua, herpes. Herpes disebabkan oleh virus, dapat diobati tetapi tidak dapat disembuhkan. Gejala timbul antara 3-10 hari setelah berhubungan intim dengan penderita penyakit ini. Virus menetap dalam tubuh dapat timbul lagi sesuatu saat dan kadang-kadang sering. Wanita kerap kali tidak sadar bahwa ia menderita herpes karena lecet terjadi di dalam vagina. Yang ketiga, infeksi jamur. Infeksi jamur disebabkan oleh jamur, menyebabkan kegatalan berwarna merah di bawah kulit pria yang tidak disunat. Pada wanita akan keluar cairan putih kental yang menyebabkan rasa gatal. Dapat disembuhkan dengan krim anti jamur. Yang keempat, sifilis. Disebabkan oleh bakteria, lesi muncul antara 3 minggu sampai 3 bulan setelah berhubungan intim dengan penderita penyakit kelamin ini. Luka terlihat seperti lubang pada kulit dengan tepi yang lebih tinggi. Pada umumnya tidak terasa sakit. Luka akan hilang setelah beberapa minggu, tetapi virus akan menetap pada tubuh dan penyakit kelamin ini dapat muncul berupa lecet-lecet pada seluruh tubuh. Lecet-lecet ini akan hilang juga dan virus akan menyerang bagian tubuh lain. Yang kelima, vaginistis. Infeksi pada vagina yang biasa menyebabkan keluarnya cairan dari vagina yang berbau dan menimbulkan ketidaknyamanan. Disebabkan oleh berbagai jenis bakteri. Contohnya bakteri gonorea dan chlamydia atau jamur. Juga disebabkan oleh berbagai bakteri tidak berbahaya yang memang menetap pada vagina. Itulah sekilas jenis-jenis penyakit kelamin, baik yang bisa disembuhkan maupun yang tidak. Satu hal yang pasti, mencegah tentunya lebih baik daripada mengobati. Jadi waspadalah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.